Ngomongin nih anggrek bulan yang aneh ya. Daunnya pendek tuh. Daunnya semua akar di dalam potnya itu busuk semua. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin nih anggrek bulan yang aneh ya. Daunnya pendek tuh, daun yang ini ya. Kenapa daunnya begini anggrek bulannya? Karena akarnya pada busuk tuh ya. Nah tuh ya, busuk semua akarnya. Jadi walaupun disiram, dikasih air, nah akarnya ini nggak bisa lagi nyerap air, nyerap pupuk, nyerap nutrisi. Makanya pertumbuhan tanaman anggreknya ini, anggrek bulannya ini aneh. Tuh daunnya pendek begitu. Nah ini saya mau keluarin dulu. Mau dilepas media tanamnya. Ini adalah anggrek bulan singgolo yang waktu itu bunganya segede tampah. Gitu ya. Jadi bunganya hanya satu kuntum di bagian sini. Jadi dari yang lain-lainnya itu dipotongin semua, hanya disisakan satu kuntum aja. Sini ya, saya beli memang udah dalam bentuk bunganya besar banget satu gitu. Nah, saya waktu itu beli karena mau bikin video, mau nunjukin sama kalian, ada anggrek bulan yang unik, yang aneh. Kuntumnya cuma satu dan segede tampah, jumbo gitu. Nah, ini saya mau buang dulu media tanamnya ya. Oh ya, untuk repotting anggrek bulan, sebaiknya saat bunganya udah selesai ya, jadi udah selesai masa berbunga. Karena kalau diutak-atik anggrek bulan lagi keadaan berbunga, nah nanti dia stres, masa berbunganya selesai tuh. Jadi ini karena udah selesai ya, saya mau repotting. Terus ini karena batang spike-nya masih hijau, saya biarin aja dulu karena saya mau eksperimen lagi dari sini, mau coba numbuhin kekinya anggrek bulan ini. Katanya sih di tunas yang nomor 1 ini. Dan kalau mau ditumbuhin lagi bunganya bisa, karena ini masih segar dia. Tunas-tunasnya ini masih segar, jadi bisa dikopek halus. Tapi nanti aja ya, saya mau repotting dulu. Dan ini media tanam dari sejak beli, maksudku belum pernah saya repotting, karena emang saya tungguin dulu selesai berbunganya. Dan kalau mau di repotting, gunakan guntingnya, alat potongnya yang steril, jadi bisa semprot alkohol, hidrogen peroksida, atau alat potongnya dibakar beberapa detik gitu ya, di api, supaya steril. Dan kalau nggak bisa dikeluarin ini tanaman anggreknya dari medianya, jadi dibasahin dulu gitu ya di dalam air sekitar ya 5 menitan supaya lembek. Jadi kalau nanti udah lembek, nah bisa ditekan-tekan ini potnya supaya bisa lepas. Nah barulah dibersihkan semuanya dari media tanamnya, dan akarnya nanti dicuci di bawah air mengalir. Dah, aku mau keluarin dulu ya. Udah aku lepas dari media tanamnya, semua akar di dalam potnya itu busuk semua. Tuh, kopong ya. Kopong semuanya. Semuanya kopong. Nanti mau dicuci di bawah air mengalir dulu, terus digunting. Dan ini daunnya juga agak-agak lengket deh. Ya, tuh. Ya, kayak lengket bergetah gitu, dan mulai bonyok tuh daunnya sebelah sini, nggak tahu kenapa. Tuh agak lembek dia, agak lembek ya. Nah ini sebenarnya akar yang di luar pot, dia akar udara. Karena semua akar yang di dalam potnya udah busuk, jadi nanti ini bakal saya masukin ke dalam potnya supaya bisa nyerap air, nyerap nutrisi tanamannya ya. Atau kalau kalian mau tempel di papan pakis bisa juga ya. Papan pakisnya dilapisi moss dulu supaya lebih lembab. Kalau saya nggak tahu nih, saya belum tahu mau pakai media tanam itu atau mau gimana, atau mau pakai WCO, water culture orchid, belum tahu. Jadi aku bersihin aja dulu.
Udah kucuci di bawah air mengalir. Inilah akar yang masih bisa diselamatkan, maksudku akar yang bagus. Walaupun yang ini nih, yang di depan ini udah mulai agak-agak kuning gitu ya, Bu. Ini akar udaranya akhirnya ntar aku masukin aja. Keadaannya kayak begini. Ntar daunnya kulap. Nah, ini akhirnya aku mau bikin WCO aja deh. Merawat anggrek menggunakan air. Ya. Tuh. Ini dimasukin ya. Nah, kalau baru mau mulai WCO, water culture orchid, merawat anggrek, nanam anggrek menggunakan full air ya. Untuk permulaan hanya ujung akarnya yang kena air ya. Hanya ujungnya aja yang dibikin kena air, karena kalau langsung penuh diisi air begini, dia nanti bisa busuk gitu. Jadi ini mau diperkenalin dulu. Kemudian tadinya saya mau pakein air hujan, cuman nih tanamannya kan lagi nggak sehat ya, dia bisa aja stres karena habis dibongkar media tanamnya, dicabut dari potnya. Jadi saya mau pakai ini, vitamin B1 Liquinox. Ini takarannya 1 sendok makan untuk 1 galon. Jadi saya mau masukin situ 5 liter, karena besok saya juga ada mau cuci-cuci anggrek hidroponikku. Jadi mau diganti ya airnya. Nah, kalau yang lain tuh anggrekku pakai hidroton gitu. Kalau ini mau dibikin coba full WCO. Kita lihat ya. Udah aku taruh airnya. Nah, ini karena akarnya panjang ya, jadi dia bisa masuk air. Kalau akarnya pendek, cuma segini, ada tuh anggrek bulanku yang lain itu jadinya aku ini mounted, ditempel di kayu. Ada sih yang saranin dililit-lilitin pakai kain flanel. Udah saya coba, nggak ngaruh juga, dan lebih baik ditempel di kayu. Anggrek-anggrekku di windowsill kamar tidurku. Nah, ini dia yang aku omongin tuh ya. Waktu tahun lalu juga ini sakit loh, Bo, ya. Terus udah ada nih daun barunya. Dan sekarang akarnya udah mulai banyak, ya. Nah, jadi kalau misalkan akar anggrek bulannya setelah dikeluarkan dari potnya itu cuma 1 gitu dan kecil banget. Nah, tempel aja di kayu begini, ya. Terus harus disemprot tiap hari. Sehari bisa 2 kali atau 3 kali ya. Kalau kering, semproti bagian akarnya. Dan dibikin posisinya terbalik begini ya, supaya nggak ada air yang nyangkut di sini, di sela-selanya di tengah sini. Soalnya kalau ada air nyangkut situ bisa busuk. Nah, kalau begini kan aman, airnya akan jatuh ya. Tuh akarnya ya. Nah, ini saya pakein vitamin B1 ini ya. Karena bagus memulihkan anggrek yang stres habis di repotting atau habis beli anggrek online, stres dalam perjalanan gitu ya, dipakaikan vitamin B1 ini. Ini keesokan harinya, ini yang anggrek bulan yang udah ku repotting ya tuh. Jadi hanya sekitar 2 cm air akarnya masuk ke air ya. Yang sebelah sana juga sama. Nah, dia jadi segar melulu hijau. Yang ini nanti dia lama-lama masuk ke bawah, biarin aja. Ini nanti saya mau potong, mau eksperimen lagi. Ini mau dikopek, ntar bisa numbuh bunga berikutnya. Nah, ini kemarin juga awalnya pakai hidroton dan air. Terus karena akar udah panjang, udah jadinya aku ambil semua hidrotonnya. Ini yang Vanda masih ada hidrotonnya, karena lagi sorry suara anakku masuk-masuk. Lagi ku ajarin ini pakai metode air, dan karena dia pendek akarnya ya, supaya ada nopang.
supaya ngenopang akarnya. Itu makanya aku pakein, dan udah mulai numbuh tuh daun baru ya. Ini juga Vanda, ini Vanda Tricolor. Dia lebih bagus dibanding yang ini sih kalau aku perhatiin ya. Akarnya maksudku. Nah, segitu. Nah, ini yang Cattleya, ini Cattleya BLT yang aku bawa dari Indonesia tahun 2019, jadi udah hampir 2 tahun. Ya. Dan ku bikin begini ya, karena dia sama sekali akarnya habis tuh. Jadi kalau aku masukin ke air juga percuma, gimana ngenopang yang di dalam air ya. Makanya aku bikin begitu, pakai hidroton dulu, dan kalau air udah airnya udah habis, tar baru aku tambahin lagi.